Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Delia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan gaya belajar auditori dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA. Materi yang pertama yaitu definisi gaya belajar auditori. Gaya belajar auditor ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Dalam artian kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami hal tersebut. Kemudian yaitu ada ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar, dari apa yang dilihat. Yang kedua, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang ketiga, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Yang keempat, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya yaitu manfaat gaya belajar auditori. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan melalui pendengaran dan suara. Yang kedua, peningkatan daya ingat. Mendengarkan suara akan membantu mengingat informasi dengan baik. Yang ketiga, stimulasi kreativitas. Peserta didik dapat terinspirasi melalui suara yang muncul untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam belajar. Selanjutnya yaitu strategi dan teknik penerapan gaya belajar auditori. Yang pertama, rekam dan dengar ulang. Peserta didik merekam suara guru saat menjelaskan materi. Kemudian mendengar rekaman tersebut kembali dengan tujuan untuk mengingat. Yang kedua, penggunaan rekaman audio interaktif. Peserta didik mendengarkan rekaman teks bacaan, puisi, atau dialog sambil mengikuti panduan interaktif di layar. Yang ketiga, pertunjukan menyanyi. Peserta didik menyanyikan lagu-lagu bertemakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan menghafal kosakata. Materi yang terakhir yaitu penerapan gaya belajar auditori dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA. Yang pertama, penggunaan pendengaran. Siswa dapat mendengarkan ceramah atau pembelajaran disampaikan oleh guru dengan penuh perhatian. Guru dapat menjelaskan teknik tersebut seperti membacakan teks atau cerita, menyajikan informasi melalui rekaman audio, atau berbicara dengan jelas dan ekspresif. Yang kedua, pembacaan teks. Guru dapat membacakan teks pembelajaran, cerita pendek, puisi, atau bagian dari novel pada siswa. Ini membantu siswa untuk memahami intonasi, vokal, dan ekspresi dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mendengarkan audio. Memanfaatkan sumber audio dalam bahasa Indonesia seperti rekaman pidato, berita, radio, atau wawancara. Siswa dapat diberikan tugas untuk mendengarkan dan kemudian merangkum apa yang mereka dengar. Yang keempat, diskusi dan perdebatan. Mengadakan diskusi kelas atau perdebatan tentang topik-topik terkait bahasa Indonesia, guru dapat memberikan arahan awal dan siswa dapat berbicara dan mendengarkan argumen dari rekan-rekan sekelas. Yang kelima, penggunaan musik. Musik dengan lirik dalam bahasa Indonesia dapat digunakan untuk membantu siswa memahami struktur bahasa dan kosakata. Lirik dapat dianalisis bersama untuk memahami makna dan budaya di balik lagu tersebut. Yang keenam, membuat catatan suara. Siswa dapat merekam diri mereka seperti saat mereka membaca puisi atau prosa dalam bahasa Indonesia. Ini membantu mereka untuk meningkatkan intonasi dan pengucapan mereka sendiri. Yang ketujuh, mendengarkan podcast atau audiobook. Menggunakan podcast atau audiobook dalam bahasa Indonesia yang relevan dengan kurikulum. Siswa dapat mendengarkan dan kemudian berdiskusi tentang apa yang mereka dengar. Yang kedelapan, latihan mendengarkan. Guru dapat memberikan latihan berupa rekaman atau percakapan atau juga wawancara yang melibatkan berbagai aksen dan dialek dalam bahasa Indonesia. Siswa dapat diminta untuk mengidentifikasi informasi kunci atau mengekstrak gagasan utama. Yang kesembilan, evaluasi dengan ujian lisan.
Selain ujian tertulis, siswa juga dapat dievaluasi dengan ujian lisan, di mana mereka harus menjawab pertanyaan atau mengungkapkan pemahaman mereka tentang topik tertentu secara lisan. Yang ke-10, mendorong partisipasi. Guru dapat mendorong partisipasi siswa untuk aktif dalam kelas dengan meminta mereka untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan lisan terhadap materi yang diajarkan. Baiklah, usai sudah pemaparan materi dari saya dapat mengambil kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu gaya belajar merupakan cara belajar yang mengandalkan indera pendengar. Belajar melalui bunyi-bunyian, baik itu suara penjelasan dari pemberi informasi maupun bunyi dari berita yang menunjang pembelajaran. Manfaat penggunaan gaya belajar auditori adalah meningkatkan pemahaman, peningkatan daya ingat, dan stimulasi kreativitas. Penerapan gaya belajar auditori dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pembacaan teks dengan suara yang jelas, rekaman audio, pelajaran berbasis podcast, dan pembelajaran melalui musik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.